Sebelum kita lanjutkan ke kajian tafsirnya, ya, kita akan bahas balaghahnya. Ya. Jadi balaghah itu adalah cabang ilmu yang membahas tentang keindahan berbahasa, ya. Tata bahasa atau sastranya Arab. Ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana keindahan bahasa Al-Quran ditinjau dari balaghahnya. Ya. Baik. Di dalam kitab Asy-Syama'il fi Balaghatil Quran, ya, itu dijelaskan, ya, kalimat amma yatasa'alun, ya. Di situ ada ijaz, ya. Tahu ijaz? Ijaz itu apa? Bukan ijazah, ya. Ijaz itu singkatan, ya. Sesuatu yang diringkas atau sesuatu yang disingkat, ya. Ulama memberikan pengertian untuk hijaz, ya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab syarah, ya, untuk pengantar dari kitab Jauharul Mahmun, ya, bahwa ijaz itu adalah takdiyatul makna bi aqallin min muta'arifil awsati ma'a wafaiha bil gharbi. Maksudnya adalah mendatangkan makna dengan lafaz yang sedikit, ya. Menghadirkan satu makna dengan lafaz yang sedikit dari kebiasaan orang banyak, ya. Bersamaan dengan itu, dengan kata yang sedikit itu, tujuan dari pengungkapan kata itu tercapai. Nah, ini disebut dengan apa tadi? Ijaz, ya. Ada banyak ijaz, ya, ringkasan, sesuatu yang diringkas, tujuannya ya boleh jadi untuk menghemat satu kata, ya. Ijaz, ya, dalam kajian balaghah dibagi menjadi dua, ya. Dibagi berapa? Dua, ya. Yang pertama disebut dengan ijaz qasar, ya. Ijaz qasar, ya. Maksudnya adalah apabila lafaz satu kalam sedikit akan tetapi mengandung makna yang banyak, dan tanpa ada dibuang, ya. Jadi kata-katanya sedikit, ya, penggunaan katanya sedikit dan tidak ada yang terbuang, ya. Itu makna dari ijaz qasar, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 179, ya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagimu dalam qisas itu ada hayat. Hayat itu kehidupan. Jadi dengan memahami hukuman qisas itu akan dihasilkan banyak sekali kebaikan, ya. Ketika seseorang itu tahu bahwa hukuman membunuh adalah dibunuh, maka dia akan berpikir dua kali untuk melakukan pembunuhan. Dan bahwasanya, ya, dengan melakukan pembunuhan, ya, itu bisa mengakibatkan kerusakan, ya. Jadi lapas-lapasnya sedikit, ya, maknanya sangat dalam dan tidak ada yang dibuang. Nah, ini disebut dengan ijaz qasar, ya. Yang kedua disebut dengan ijaz hafzun, salah, ya. Disebut dengan ijaz hazfun, ya. Maksudnya adalah membuang sedikit atau beberapa ibarat, entah itu huruf, entah itu isim, ya, entah itu fiil, ya, yang pembuangan tersebut tidak sampai mengakibatkan cacat makna, jadi tidak sampai menyebabkan perubahan makna ataupun makna yang dituju itu tercapai walaupun dia dibuang, ya. Dan untuk ijaz hafzun, ijaz hazbun ini salah, ya. Ijaz hazbun ini baginya sangat banyak sekali, ya. Ada yang dibuang itu adalah huruf, ya, seperti yang kita temukan dalam
dalam ayat ini ya. Amma yatasaalu. Asalnya mimnya panjang ya. Tapi huruf mim yang bersambung dengan alif itu dibuang alifnya. Dan ini sekali lagi tidak menyebabkan perubahan makna ya. Contohnya sangat banyak dalam Al-Quran ya. Seperti dalam surat Maryam misalnya. Walam aku baghiyah. Aku baghiyah di situ asalnya adalah walam akun baghiyah. Ya. Jadi nunnya dibuang ya. Sehingga yang tertinggal adalah aku. Walam aku baghiyah. Nah, ini dibuang ya. Ada juga yang pembuangan itu adalah yang dibuang berupa isim ya, berupa isim seperti di dalam surat Al-Hajj misalnya, wajahidu fi sabilillah haqqa jihadi. Nah, jadi ada isim yang terbuang di situ ya. Takdirannya apa? Haqqa jihadi fi sabilillah. Nah, fi sabilillah itu dibuang dan diganti dengan dhamirhu di situ ya. Nah, ini pembuangan ya, pembuangan dalam kajian balaghah ya. Dan yang ketiga ya, ada juga yang dibuang itu adalah isim yang bertindak atau yang berkedudukan sebagai mausuf ya. Ada sifat, ada mausuf ya. Sekarang yang dibuang ini adalah mausuf, yang tertinggal itu adalah sifatnya. Misalnya illa man taba wa amana wa amila sholihan ya. Jadi di situ ada kata wa amila sholihan. Asalnya adalah wa amila amalan sholihan. Nah, itu dibuang ya. Dan pembuangan ini sebagaimana sudah kita bahas tadi bahwa tidak menyebabkan makna itu cacat. Jadi tidak masalah walaupun dibuang ya. Amma yatasaalu ya. Anin naba'il 'azim ya. Di sini ijazun bil hadfi. Di sini juga ada yang dibuang. Nah, coba kira tuh kata ya. Oh, jelas amur. Kira-kira apa yang dibuang di sini ya? Huruf, isim, atau fi'il? Baik. Jadi di sini ada ijazun bil hadfi wa dzalika lidalalatin ma taqaddama 'alaiha. Jadi ada yang terbuang di sini sebagai petunjuknya sebagaimana sudah dijelaskan tadi ya. Apa yang dibuang di sini? Yang dibuang adalah fi'ilnya. Apa fi'il yang terbuang di sini? Yatasaaluna anin naba'il 'azim. Kenapa dibuang? Ya untuk memperindah ya. Dan pembuangan ini sekali lagi tidak menyebabkan apa? Tidak menyebabkan maknanya cacat, tidak menyebabkan maknanya berkurang ya. Jadi ini pembuangan ya, atau disebut dengan ijaz ya, ijaz qasar ya. Baik, ayat ketiga. Hum fihi mukhtalifun. Ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Di sini taqdimul jarri wal majruri li bayani ahammiyatin naba'il ladzi ikhtalafa fihi. Didahulukan jar dan majrur ya. Sering kan kita dengar ada jar majrur di depan kan? Sering gitu ya. Apa makna kalau jar majrur di depan kalimat atau di depan kata ya? Kalau ini dijelaskan ya. Dibayani ahammiyatin naba'il ladzi ikhtalafa fihi. Untuk menjelaskan ya, makna penting dari naba, makna penting dari berita alladzi ikhtalafa fihi, yang mereka itulah perselisihkan. Lamun tujuh dan majrur berarti ada hal yang penting di situ yang mau dijelaskan ya.
Baik, dalam kajian ilmu balaghah didahulukannya jar dan majrur ya, dari isimnya itu mengandung makna yang cukup banyak ya. Yang pertama, untuk mengqasar untuk memendekkan kalimat ya. Contohnya misalnya lakum dinukum waliyadi. Ini asal katanya adalah dinukum maksul lakum wadini maksurun alayya. Maka disingkat menjadi lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Atau agamaku terbatas hanya untukku, agamamu terbatas hanya untukmu ya. Ini namanya qasar ya. Yang kedua untuk mengingatkan ya, ada juga untuk tafaul ini untuk menunjukkan harapan ya. Misalnya fi afiyatin anta, semoga anda itu dalam keadaan afiat, dalam keadaan apa? Sehat ya. Ada juga untuk menunjukkan tasyawuk itu kerinduan ya. Dan ada juga yang menunjukkan ta'zim, menunjukkan sesuatu yang agung ya. Mungkin inilah yang dimaksud ya, menunjukkan sesuatu yang besar ya. Maka jar majrur itu didahulukan dari isimnya ya. Dan yang keenam adalah untuk menunjukkan makna kekaguman ya, atau litta'ajjub ya. Baik, itulah antara lain faedah-faedah dari jika alif lam itu didahulukan ya. Baik, di kajian mufradat cukup lama juga, kajian balaghah cukup lama, nanti dipotong-potong saja nanti ya. Baik, berikutnya kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun ya. Jadi kenapa kita perlu bahas ini ya, supaya kita tahu berbagai macam sisi keindahan Al-Quran. Al-Quran itu ya, kata Profesor Dr. Quraish Shihab, salah satu idola saya itu dalam bidang tafsir ya, beliau mengatakan bahwa Quran itu dia bagaikan satu permata yang memiliki banyak sekali cahaya, yang satu cahaya bisa berbeda jika dilihat oleh orang lain dari sudut pandang yang lain. Jadi kita ingin melihat sekian banyak sisi dari Al-Quran yang mengeluarkan cahaya. Dan mudah-mudahan ini semakin menguatkan iman kita kepada Al-Quran ya. Baik, kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Kalau tadi kita sebut dengan apa tadi? Ijaz ya. Sebut dengan ijaz, ada qasar juga di situ ya. Nah, sekarang di sini ada disebut dengan itnab ya. Itnab itu adalah kebalikan dari ijaz. Kalau ijaz itu pendek, kalau itnab itu panjang ya. Dijelaskan secara pendek, ada dijelaskan secara panjang lebar. Nah, ini disebut dengan itnab. Itnabun bitikraril wa'id. Di sini ada itnab, ada pemanjangan, penjelasan lebih panjang dengan mengulang wa'id, dengan mengulang ancaman ya. Baik, apa itu itnab tadi? Jangan panjang doang ya, harus ada makna yang lebih lengkap ya. Baik, itnab itu adalah ta'diyatul makna bilafzin uzida minhu lifaidatin. Mendatangkan makna, menghadirkan makna dengan menggunakan lafaz yang melebihinya ya. Jadi, menghadirkan satu makna, menjelaskan satu makna dengan menggunakan lafaz yang lebih, karena ada satu faedah yang dicari ya. Berjelasan secara panjang lebar, iya kan ya. Jadi ada penjelasan ringkas, ada juga penjelasan yang secara panjang lebar. Nah, yang panjang lebar itu disebut dengan apa tadi? Itnab ya. Baik, di antara bagian-bagian itnab ya, dalam kajian ilmu balaghah ya, ada yang disebut dengan tabyil. Tabyil ya. Tabyil itu adalah
mengiringi suatu jumlah dengan jumlah yang lain yang mengandung maknanya jumlah sebelumnya, karena untuk tujuan mengokohkan, ya. Jadi mengiringi suatu jumlah, ya, dengan jumlah yang lain, ya. Jumlah itu bisa terdiri dari jumlah ismiyah, bisa juga jumlah fi'liyah. Yang tujuan dari jumlah yang kedua itu biasanya untuk mengokohkan jumlah yang pertama. Nah, ini disebutkan apa tadi? Taghyir. Ini bagian dari itnab, ya. Bisa dibuka nanti di kitab Jawharul Maknun, ya. Contohnya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 81 misalnya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah, telah datang kebenaran dan lenyap kebatilan. Ini sudah jelas, ya. Tapi diperjelas lagi, innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap, ya. Jadi ada jumlah yang kedua dihadirkan untuk menguatkan makna yang pertama, ya. Baik. Dan tadbir itu juga memiliki bagian-bagian tersendiri, ya. Ini saya ringkas saja, ya. Tadbir itu ada yang berbentuk takrir, ya. Takrir itu pengulangan, ya. Yaitu menuturkan suatu makna 2 kali atau lebih untuk beberapa tujuan, ya. Sering kan kita dengar ada ayat Al-Quran yang diulang 2 kali, kan? Seperti surat Ar-Rahman misalnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang sekian kali itu, ya. Pengulangan tersebut, ya, ada tujuan-tujuan khusus biasanya, ya. Misalnya, ya, ada yang bertujuan untuk mengukuhkan, sebagaimana yang kita lihat di dalam surat An-Naba ini, ya. Misalnya dalam surat Al-Insyirah, ya, atau Asy-Syarh, ya. Fa inna ma'al usri yusra, ya. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, ya. Jadi diulang 2 kali, ya. Tujuannya untuk mengokohkan makna yang pertama, ya. Baik. Inilah sedikit dari kajian balaghah tentang surat An-Naba, ya. Baik, kita masuk ke kajian yang kedua sekarang, kajian mufradat, ya. Kajian mufradat ini perlu, ya, supaya kita betul-betul memahami masing-masing makna mufradat dari ayat Al-Quran. Dan ini yang paling saya senang ini biasanya pada kajian-kajian mufradat, ya.